Halo, selamat pagi dan salam semangat untuk kita semua. Nah, pada video kali ini saya akan mengajak teman-teman semua untuk menjelajahi dunia kata-kata dalam bahasa Indonesia. Dalam video ini saya akan membahas mengenai kata baku dan juga tidak baku. Sebelumnya, apakah teman-teman semua sudah tahu apa itu kata baku dan tidak baku? Di sini saya telah menyertakan kata kunci mengenai kata baku dan tidak baku yang dimana ada bahasa, kamus, berbicara, dan juga sehari-hari. Lalu, apa ya kira-kira yang dimaksud dengan kata baku dan tidak baku? Nah, ternyata di sini kata baku itu adalah kata yang penulisannya sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia yang benar, seperti yang tercantum dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau yang sering kita sebut KBBI. Sedangkan kata tidak baku adalah bentuk yang tidak sesuai dengan kaidah tersebut. Biasanya muncul karena pengaruh bahasa daerah, kebiasaan masyarakat, atau pelafalan sehari-hari. Nah, di sini agar teman-teman semua lebih mudah memahami mengenai materi kata baku dan tidak baku, saya di sini mengambil contoh yaitu antara apotek dan apotik. Nah, pernah kan teman-teman semua bingung mana sih yang benar antara apotek atau apotik? Nah, hari ini kita akan membahasnya secara singkat tetapi pastinya bermanfaat. Baik, mari kita mulai dari contohnya apotek dan apotik. Nah, di sini ternyata kata apotek merupakan kata baku, sedangkan kata apotik adalah kata tidak baku. Nah, di sini penjelasannya menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, ternyata apotek adalah sebuah tempat penjualan dan juga peracikan obat yang dilakukan oleh apoteker. Bentuk apotik sering muncul karena pengaruh pelafalan sehari-hari, namun secara kaidah bahasa Indonesia, bentuk itu tidak sesuai dengan ejaan yang disempurnakan. Nah, di sini juga ada hal penting yang harus teman-teman ingat, bahwasanya penggunaan kata baku apotek sangat penting dalam situasi resmi seperti penulisan laporan, surat dinas, atau karya ilmiah. Nah, sementara itu penggunaan bentuk tidak baku apotik sebaiknya dihindari dalam konteks formal agar tulisan dan ucapan kita tampak lebih cermat dan juga berwibawa. Nah, ternyata di sini juga masih banyak ya mengenai kata baku dan juga tidak baku. Tidak hanya mengenai apotek atau apotik. Nah, di sini saya menyertakan beberapa contoh mengenai kata baku dan juga tidak baku. Nah, di sini silakan teman-teman bisa pelajari ya untuk kata baku dan tidak baku, agar teman-teman semua bisa lebih tahu cara membedakan antara kata baku dan kata tidak baku. Lalu, apa fungsi dari kata baku sendiri? Nah, di sini ternyata kata baku berfungsi sebagai garis panduan untuk jenis kata-kata, ejaan, dan tata bahasa yang boleh digunakan ketika menulis dan berbicara dalam bahasa Indonesia. Nah, jadi di sini teman-teman semua, mulai sekarang mari biasakan menggunakan bentuk yang benar, yaitu apotek, agar bahasa yang kita gunakan mencerminkan ketepatan dan juga keindahan. Dan saya juga mengajak teman-teman semua untuk mengingat bahwa menggunakan kata baku bukan sekedar soal ejaan, tetapi juga bentuk penghargaan terhadap bahasa Indonesia yang kita cintai. Bahasa yang benar mencerminkan pikiran yang tertata. Mari kita jaga, kita rawat, dan kita banggakan bahasa Indonesia melalui kebiasaan berbahasa yang baik dan benar. Sebagai penutup, saya ucapkan terima kasih atas perhatian teman-teman. Salam cinta bahasa Indonesia, karena bahasa kita adalah identitas kita.